Usai bersetubuh, sekuriti Purwokerto eksekusi teman di dekat jasad nenek. Fakta mengerikan akhirnya terungkap di balik kasus pembunuhan ganda yang mengguncang Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dalam rentang waktu kurang dari 12 jam, dua perempuan tewas secara tragis di tangan seorang pria berinisial ANR alias D. Tersangka diketahui sehari-harinya bekerja sebagai petugas sekuriti di salah satu pusat perbelanjaan di kota Purwokerto. Ironisnya, setelah menghabisi nyawa nenek kandungnya sendiri pada Kamis, 11 Juni 2026, malam, tersangka ternyata masih sempat mengajak seorang rekan kerja perempuannya untuk menginap di rumah sang nenek. Tanpa diketahui oleh korban kedua, rumah yang didatanginya itu nyatanya telah menjadi lokasi pembunuhan berdarah beberapa jam sebelumnya. Ketika korban mulai curiga dan mengetahui ada seseorang yang tergeletak di dalam rumah, tersangka lantas panik. Demi menutupi jejak kejahatan pertamanya, ia kembali kalap melakukan pembunuhan. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, mengungkapkan bahwa kedua korban tewas adalah K, 81, yang merupakan nenek kandung tersangka dari pihak ibu, serta AA, 18, yang merupakan rekan kerja tersangka. Tersangka dan AA diketahui baru saling mengenal sejak bulan Mei 2026. Perbuatan pembunuhan ini dilakukan secara terencana dan berlangsung dalam dua fase, yaitu pada Kamis 11 Juni 2026 dan Jumat 12 Juni 2026, kata Petrus saat memimpin konferensi pers di Mapolresta Banyumas kepada tribunbanyumas.com, Senin, 15 Juni 2026. Menurut kronologi yang dibeberkan Petrus, aksi keji ini bermula pada Kamis sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tersangka meninggalkan rumahnya di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja bersama istri dan dua anaknya dengan menunggangi sepeda motor merek Pulsar. Kepada istrinya, tersangka mengaku hendak menemui neneknya untuk mengambil beberapa barang yang dapat dijual karena ia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sesampainya di lapangan Patikraja, tersangka kemudian menurunkan istri dan anak-anaknya untuk menunggu di sana, sebelum ia melanjutkan perjalanan seorang diri menuju rumah korban K. Sekitar pukul 17.45 WIB, tersangka tiba di rumah korban. Namun, karena korban belum pulang, kondisi rumah masih terkunci rapat. Ia kemudian menunggu hingga sang nenek tiba di rumah sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, tersangka bermaksud meminjam sejumlah uang kepada korban. Namun, permintaan tersebut secara tegas ditolak. Sang nenek justru mengingatkan bahwa tersangka masih memiliki utang yang belum dilunasi, serta memintanya agar utang tersebut dicicil terlebih dahulu. Mendengar hal itu, tersangka kemudian menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi ekonominya yang sedang terhimpit. Alih-alih mendapat simpati dari keluarga, korban justru meresponsnya dengan membanding-bandingkan tersangka dengan cucu-cucu lainnya. Perkataan tajam itulah yang membuat tersangka langsung tersinggung dan emosi.